Di cerita sebelumnya Rensing berkata bahwa dialah yang akan menghentikan amukan dari roh iblis yang berada di kediaman keluarga Jiang. Yang seketika itu membuat Jiang Cheng cukup khawatir dan mencoba untuk menghentikan Rensing. Di sisi bawahan pendeta Dao Chang berteriak kepada Rensing karena telah berani menghina atasannya. Namun di saat bersamaan pendeta Dao Chang menghentikan bawahannya sembari dia berkata, biarkan saja jika dia ingin menyerahkan nyawanya sendiri. Di sisi Patriark Jiang bertanya tentang Rensing kepada Jiangxi. Lalu Jiangxi menjelaskan bahwa pemuda itu seorang master hebat yang bernama Rensing yang akan menyelamatkan keluarga Jiang dari kehancuran. Di saat bersamaan paman kedua ikut menimpali dengan merasa curiga bahwa pemuda itu hanyalah seorang pembohong. Namun Jiangxi segera membantahnya karena Rensing tidak menginginkan dirinya ataupun batu spiritual keluarga Jiang. Tetapi dengan keras kepala paman kedua masih menganggap Rensing sebagai pembohong dan yang dia percaya hanyalah pendeta Dao Chang. Yang seketika itu membuat Jiangxi merasa cukup kesal sembari berkata bahwa dia telah melihat dengan matanya sendiri kemampuan yang dimiliki oleh Rensing. Di saat bersamaan Patriark Jiang berteriak kepada mereka berdua dengan berkata, berhentilah berbicara, karena roh iblis itu telah keluar. Dan kini terlihat energi dari roh iblis mulai menyebar ke segala arah dengan aura yang sangatlah mengerikan. Di sisi pendeta Dao Chang segera mengeluarkan segel penekan iblis sembari berteriak. Beraninya roh kecil itu menampakkan wujudnya di hadapan pendeta Dao ini. Di sisi paman kedua merasa sangat bersemangat karena melihat pendeta Dao Chang yang telah menggunakan segel penekan iblis yang telah dipelajari seumur hidupnya. Namun kini energi roh iblis itu malah membesar dan mendekat ke arah Rensing dengan aura yang sangatlah mengerikan. Dan di sisi pendeta Dao Chang tersenyum tipis sembari dia bergumam, karena kau berani tidak menghormatiku, aku akan membiarkanmu binasa ditelan roh iblis itu. Dan kini dengan sangat khawatir Jiang Cheng berkata mengapa Tuan Dao Cheng tidak mengambil tindakan. Begitupun Jiangxi yang berteriak sembari berkata, dasar tercela dia memang bermaksud untuk melukai Rensing. Dan di saat itu juga energi roh iblis kembali mengeluarkan tekanan energinya yang semakin kuat. Sehingga kini fluktuasi energi roh iblis semakin lama semakin membesar hingga membentuk seekor iblis yang sangatlah besar. Namun terlihat Rensing yang hanya terdiam ketika energi roh iblis itu mulai menyelimutinya sembari dia bergumam. Ini memang sisa jiwa dari sumber iblis, di sisi pendeta Dao Chang berkata. Sepertinya sebentar lagi bocah itu akan benar-benar binasa. Dan di saat itu juga pendeta Dao Chang mengeluarkan segel penekan iblis sehingga memunculkan sebuah energi yang sangat kuat yang langsung menekan fluktuasi roh iblis itu sehingga menciptakan sebuah ledakan yang sangat besar di tempat Rensing berada yang membuat semua orang yang berada di sana sangatlah terkejut. Lalu sembari berbalik pendeta Dao Chang berkata, selama segel penekan iblis milik pendeta Dao ini dikeluarkan pasti semua masalah yang diciptakan oleh iblis di tempat ini akan segera berakhir. Namun pendeta Dao Chang dikejutkan dengan suara Rensing yang berkata, semua itu terlalu berguna karena sebentar lagi sumber iblis akan segera keluar dari tempat ini. Yang seketika itu membuat pendeta Dao Chang langsung menoleh ke belakang. Melihat Rensing yang masih berdiri dengan kokoh dengan diterpa energi roh iblis di seluruh tubuhnya. Yang membuat pendeta Dao Chang sangatlah terkejut hingga membuatnya ternganga sembari dia bergumam. Bagaimana bisa pemuda itu masih hidup? Di saat bersamaan bawahan pendeta Dao Chang berkata, kau hanyalah berbicara omong kosong, jelas-jelas roh iblis itu telah ditekan oleh segel pendeta Dao. Bagaimana bisa kau berkata bahwa roh iblis itu telah melarikan diri? Di sisi paman kedua juga menimpali dengan berkata, kau cukup beruntung masih bisa bertahan hidup. Tapi kata-katamu sungguh memalukan. Begitupun pendeta Dao Chang juga berkata dengan nada kesal. Asal kau tahu aku mempelajari segel penekan iblis ini seumur hidupku. Dan hanya akulah yang bisa menguasainya. Namun dengan ekspresi tenang dan mengeluarkan auranya yang begitu mengesankan Rensing berkata, segel penekan iblis memang dapat menekan roh jahat. Tapi yang telah kau praktikan itu salah. Karena segel penekan iblis yang asli menggunakan kekuatan jiwa. Di sisi bawahan pendeta Dao Cheng terlihat sangat kesal sembari berkata, siapa kau berani berargumen dengan pendeta Dao? Aku akan segera menghukummu karena kau telah bertindak arogan. Dan di saat itu juga Rensing segera memukul wajah bawahan itu hingga membuatnya tersungkur karena merasa cukup kesal atas ucapannya. Namun bawahan pendeta Dao Chang tetap saja memprovokasi Rensing dengan ucapannya. Dan di saat bersamaan energi roh iblis itu kembali muncul dengan bentuk yang hampir sempurna menghancurkan segel penekan iblis yang dikeluarkan pendeta Dao Chang.
Yang seketika itu membuat bawahan pendeta Dao sangatlah terkejut hingga membuatnya berkeringat dingin dengan dipenuhi ketakutan. Begitupun paman kedua dan pendeta Dao Chang yang mulai panik karena segel penekan iblis yang telah dia banggakan berhasil dihancurkan. Dan di saat itu juga pendeta Dao Chang kembali mencoba menekan roh iblis itu dengan sebuah kertas mantra. Namun kertas mantra itu langsung dihancurkan oleh roh iblis dan dianggapnya sebagai sebuah mainan tidak berguna. Yang seketika itu membuat pendeta Dao Chang terluka hingga memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya. Dan kini dia hanya bisa tersungkur di hadapan roh iblis yang membuat Jiangxi panik karena roh iblis itu sangat kuat hingga dapat mengalahkan pendeta Dao Chang. Di sisi Patriark Jiang hanya diam membatu karena dia sudah tidak memiliki harapan lagi dan berpikir bahwa keluarga Jiang hari ini akan benar-benar hancur. Di sisi paman kedua mencoba memanggil Patriark Jiang agar segera pergi dari tempat itu karena sangatlah berbahaya. Di sisi lain Ren Xing hanya menatap tajam ke arah roh iblis sembari dia berkata kepada Jiang Cheng yang berada di sampingnya. Jiang Cheng, jangan lupakan perjanjian kita, aku akan menghancurkan roh iblis ini dan aku akan mengambil sesuatu dari keluargamu. Di sisi paman kedua hanya bisa ternganga setelah mendengar ucapan Ren Xing sembari dia berkata, apakah dia sudah gila? Bagaimana caranya mengalahkan roh iblis yang pendeta Dao saja tidak bisa mengalahkannya? Beralih kepada pendeta Dao Chang yang berada di samping Ren Xing yang mencoba berdiri sembari dia berkata, apa yang akan kau lakukan? Bahkan aku saja tidak mampu melakukan apa-apa di hadapan roh iblis ini. Sembari berjalan mendekati roh iblis Ren Xing berkata, kau itu masih jauh untuk menguasai segel penekan iblis. Karena saat ini segelmu itu hanya berada di tahap permulaan. Yang seketika itu membuat pendeta Dao Chang merasa cukup kesal sembari berkata, aku telah terkenal sebagai pengusir roh iblis dalam beberapa dekade dan hanya hari ini ada orang yang berani meremehkanmu. Baiklah, aku akan melihat bagaimana caramu mengusir roh iblis itu. Di saat bersamaan Patriark Jiang mencoba untuk menghentikan Ren Xing karena dia tidak ingin Ren Xing kehilangan nyawanya. Namun dengan sorot mata yang tajam dan sembari memulai mengeluarkan tekniknya Ren Xing berkata, aku akan membiarkanmu melihat segel penekan iblis yang sebenarnya. Dan kini terlihat pendeta Dao Chang hanya menatap remeh Ren Xing sembari berkata, baiklah, aku akan melihat segel bodohmu itu. Dan di saat bersamaan sebuah segel pengusir iblis yang sempurna telah tercipta dari energi jiwa yang telah dikeluarkan oleh Ren Xing. Yang seketika itu membuat pendeta Dao Chang sangat terkejut dan hanya bisa ternganga. Di sisi paman kedua malah menertawakan Ren Xing dan menganggapnya sebagai seorang pembual. Begitupun bawahan pendeta Dao Chang yang juga menganggap Ren Xing sebagai seorang pembohong. Namun di saat itu juga pendeta Dao Chang segera berteriak kepada mereka berdua sembari berkata bahwa bentuk segel penekan iblis yang sebenarnya seperti yang mereka lihat saat ini. Yang seketika itu membuat bawahan pendeta Dao Chang hanya bisa berkeringat dingin setelah mendengarnya. Beralih kepada Ren Xing yang mulai mengarahkan segel penekan iblis untuk menekan roh iblis yang berada di hadapannya. Sehingga kini secara perlahan roh iblis itu mulai tersungkur oleh segel penekan iblis yang sangat mendominasi itu. Di sisi pendeta Dao Chang masih ternganga saking terkejutnya sembari dia bergumam, aku telah mendedikasikan seumur hidupku untuk melatih segel penekan iblis. Tapi pemuda itu dengan sangat mudah mengeluarkan segel penekan iblis dalam bentuk sempurnanya. Setelah itu Ren Xing berjalan mendekati roh iblis yang telah tertekan itu sembari dia berkata, menurutlah dan jangan melawan. Aku akan memberimu satu kesempatan karena aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Di sisi Jiang Cheng terlihat sangat senang karena Ren Xing telah berhasil menekan roh iblis menggunakan segel penekan iblis. Namun iblis itu masih saja memberontak sembari mengatakan bahwa segel penekan iblis itu tidak akan mungkin bisa menghentikannya. Dan kini roh iblis itu perlahan berjalan mendekati Ren Xing sembari dia berkata, hari ini aku akan menghabisimu tanpa menyisakan sedikit pun dari tubuhmu. Yang seketika itu membuat Patriark Jiang dan juga Jiangxi merasa sangat khawatir dengan keadaan Ren Xing saat ini. Di sisi paman kedua masih saja meremehkan kekuatan Ren Xing yang menurutnya lebih lemah dari pendeta Dao Chang. Di saat bersamaan pendeta Dao Chang memperingatkan Patriark Jiang bahwa kekuatan roh iblis saat itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan dia juga mengajak Patriark Jiang untuk segera pergi dari tempat itu karena mereka tidak akan mungkin bisa untuk mengalahkan roh iblis itu. Namun di saat itu juga Ren Xing kembali mengeluarkan 5 segel penekan iblis secara bersamaan. Yang seketika itu juga membuat pendeta Dao Chang merasa sangat terkejut hingga membuatnya ternganga sembari dia berkata,
Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan 5 segel penekan iblis secara bersamaan? Aku saja setelah berlatih seumur hidupku hanya dapat menggunakan 1 segel, begitupun belum sempurna. Apakah ini masuk akal? Beralih kepada roh iblis yang kini kembali ditekan oleh kelima segel penekan iblis dalam bentuk sempurna sehingga membuatnya kembali tersungkur di hadapan Rensing. Di sisi pendeta Dao Chang menatap Rensing dengan tubuhnya dipenuhi keringat dingin sembari berkata, "Siapakah orang ini sebenarnya? Bahkan dia bisa mengeluarkan 5 segel penekan iblis sempurna secara bersamaan." Namun terlihat kelima segel penekan iblis itu masih belum mampu menekan roh iblis yang kini telah kembali terbangkit. Yang seketika itu membuat pendeta Dao Chang cukup terkejut dan berniat untuk membantu Rensing menggunakan segel penekan iblis miliknya. Namun di saat bersamaan Rensing kembali mengeluarkan segel penekan iblis dengan jumlah yang lebih banyak yaitu 50 segel sekaligus. Dan di saat itu juga Rensing mengarahkan 50 segel penekan iblis sempurna itu untuk menyerang iblis roh secara bersamaan. Yang seketika itu juga membuat pendeta Dao Chang merasa sangat syok sekaligus terkena mental sembari dia berkata, seperti yang diucapkan pemuda itu, segel penekan iblis sempurna mengkonsumsi kekuatan jiwa. Jadi jika dia bisa membuat 50 segel penekan iblis secara bersamaan, seberapa besar kekuatan jiwa yang dimiliki oleh pemuda itu sebenarnya? Dan kini terlihat iblis roh telah dihujami segel penekan iblis dengan sangat brutal secara bertubi-tubi. Sehingga kini secara perlahan fluktuasi energi yang membentuk iblis roh itu mulai hancur dan pada akhirnya menghilang sepenuhnya dari hadapan Rensing. Setelah semuanya selesai Rensing berbalik kepada beberapa orang yang berada di belakangnya sembari dia berkata, "Semuanya telah selesai." Yang seketika itu membuat semua orang yang berada di sana hanya terpaku dan ternganga sekaligus berkeringat dingin di seluruh tubuhnya setelah melihat kekuatan Rensing yang sangatlah kuat. Dan di saat itu juga pendeta Dao Chang segera berlari dan akan bersujud di hadapan Rensing sembari berkata, "Tuan muda Ren, mulai sekarang aku akan bersujud di bawah kakimu." Namun sebelum pendeta Dao Chang bersujud, dia dihentikan lebih dulu oleh Rensing sembari berkata, "Aku tidak menerima sujud dari siapapun." Namun pendeta Dao Chang malah bersikap aneh sembari dia meminta agar Rensing mau untuk mengambil energinya. Yang seketika itu membuat Rensing merasa cukup kebingungan dengan apa yang dilakukan pendeta tua itu. Setelah itu Rensing berkata kepada Jiangxi agar dia mengikutinya yang membuat Jiangxi merasa cukup terkejut sekaligus membuatnya merasa kebingungan. Lalu Jiangxi segera berjalan mengikuti Rensing sembari bertanya tentang apa yang akan mereka lakukan. Lalu Rensing menjawabnya dengan berkata bahwa mereka akan mengambil sumber roh iblis yang berada di dalam gua tempat roh iblis disegel. Setelah berjalan beberapa saat memasuki gua tempat roh iblis disegel, Rensing telah menemukan pusat dari sumber roh iblis itu disegel. Yang membuat Jiangxi cukup kebingungan karena menurutnya tidak ada apa-apa di sekitar tempat itu. Dan dengan sorot mata yang tajam Rensing berkata, "Aku akan membiarkanmu keluar dari tempat ini. Meskipun kau tidak menyukainya aku akan tetap memaksamu untuk keluar." Dan di saat itu juga Rensing menghentakkan kakinya dengan cukup keras ke tanah tempatnya berdiri. Sehingga di saat itu juga muncullah sebuah formasi dengan diselimuti oleh energi yang sangatlah kuat. Dan kini terlihat seekor iblis yang sangat mengerikan sedang tersegel dengan tubuh yang dipenuhi oleh rantai energi di tengah formasi itu. Dan di saat itu juga iblis itu meraung dengan sangat keras sehingga aura energi kegelapan di seluruh tubuhnya mulai meluap keluar. Lalu sembari mendekat kepada Rensing iblis itu berkata, "Mengapa kau bisa tahu kalau aku berada di tempat ini?" Di sisi Jiangxi langsung berkeringat dingin ketika mengetahui sumber iblis itu karena dia merasakan tekanan yang luar biasa yang dikeluarkan oleh sumber iblis di hadapannya. Lalu sembari meraung di hadapan Rensing iblis itu berkata, "Formasi ini sangatlah rahasia, bahkan setelah puluhan ribu tahun tidak ada yang bisa menemukannya." Dan dengan sorot mata yang penuh intimidasi Rensing berkata, "Aku akan menjawab pertanyaanmu setelah kau menjawab pertanyaanku." Yang seketika itu membuat iblis itu sangatlah murka dan mencoba menyerang Rensing sembari berkata, "Meskipun aku terjebak di dalam formasi ini, tapi jika hanya menghabisi orang yang tidak berguna sepertimu akan sangatlah mudah bagiku." Di saat bersamaan Rensing meminta agar Jiangxi meminjamkan kekuatan sucinya kepada Rensing yang membuat Jiangxi cukup kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Rensing. Lalu Rensing menjelaskan agar Jiangxi menggunakan teknik tubuh Suangbing miliknya dan menyalurkan energinya kepada Rensing. Dan di saat itu juga Jiangxi memulai teknik tubuh Suangbing miliknya.
lalu mengarahkan energi es itu ke arah tubuh Rensing yang berada di hadapannya sehingga kini energi es itu telah terserap sepenuhnya ke dalam tubuh Rensing yang membuat Rensing diselimuti oleh sebuah energi yang sangat mendominasi. Dan di saat bersamaan iblis itu kembali mendekat ke arah Rensing sembari berkata, "Kemampuan apa yang kau miliki hingga kau berani untuk menggangguku?" Dan di saat itu juga Rensing mengeluarkan sebuah teknik yaitu formasi Jiulitai. Sehingga ketika rantai yang mengikat iblis itu terlepas sebuah energi dari dalam formasi langsung menekan tubuh iblis itu. Sehingga membuatnya tersungkur dengan sangat keras ke tanah. Yang seketika itu membuat sumber iblis sangatlah terkejut dengan apa yang telah terjadi. Dan dengan sorot mata yang tajam menatap rendah iblis itu, Rensing bergumam. Aku merasakan iblis ini memiliki energi lautan luasku di dalam tubuhnya. Sembari mencoba untuk kembali bangkit iblis itu berkata, "Bagaimana bisa kau mengendalikan formasi ini? Aku tidak mempercayai jika kau bisa melakukannya. Karena aku adalah sumber iblis terkuat," teriak iblis itu sembari akan menyerang Rensing. Namun di saat bersamaan Rensing kembali mengendalikan formasi yang mengurung sumber iblis itu. Sehingga membuatnya kembali tersungkur dengan cukup keras dan merasa tidak berdaya di hadapan Rensing. Dan dengan sorot mata yang tajam Rensing berkata, "Kau bukanlah iblis dari keturunan asli. Jika kau melawan lagi aku akan benar-benar memusnahkanmu." Yang seketika membuat iblis itu merasa sangat kesal sembari dia berkata, "Siapa kau sebenarnya? Selain Jiangli tidak ada orang lain yang bisa mengendalikan formasi ini. Bahkan meskipun itu adalah keturunannya sendiri." Lalu dengan ekspresi datar Rensing berkata, "Meskipun kau bukan iblis keturunan asli, tapi kau memiliki energi yang sangat kuat di dalam tubuhmu sehingga membuat Jiangli menyegelmu di tempat ini." Sembari berekspresi mengerikan iblis itu berkata, "Bahkan kau mengetahui tentang semua itu pasti kau bukanlah orang biasa." Setelah itu sumber iblis mulai menjelaskan tentang semua yang dia ketahui tentang iblis keturunan murni dan dia juga menjelaskan perubahannya menjadi seekor iblis. Yang membuat Rensing cukup terkejut sembari meminta agar iblis itu menjelaskannya. Lalu iblis itu menjelaskannya bahwa saat 80.000 tahun yang lalu terjadi hujan selama 3.000 tahun sehingga era keabadian mulai muncul pada saat itu. Yang membuat Rensing cukup penasaran dengan penjelasan iblis itu. Di sisi Jiangxi juga cukup terkejut dengan penjelasan itu. Lalu iblis itu kembali menjelaskan bahwa hujan itu mengandung energi khusus sehingga memungkinkan seseorang mendapatkan kekuatan yang sangat menakjubkan. Dan pada saat itu juga iblis itu dipromosikan sebagai seekor sumber iblis. Setelah mendengar penjelasan iblis itu, Rensing bergumam, "Menurutku hujan itu mengandung energi lautan luasku sehingga membuat semua yang ada di dunia ini mengalami evolusi. Jadi dapat aku simpulkan kekuatan lautan luasku tersebar di seluruh dunia ini." Setelah itu Rensing bertanya apakah masih ada peluang hujan energi itu terjadi lagi. Namun Jiangxi berkata bahwa dia tidak mengetahuinya. Di saat bersamaan iblis itu ikut menimpali bahwa hujan itu masih terjadi di seluruh dunia sehingga akan memunculkan banyak Taoisme dari seluruh dunia selama ribuan tahun ke depan. Lalu dengan sorot mata yang tajam Rensing berkata, "Aku sangat penasaran bagaimana caramu bisa mengetahui informasi luar sebegitu banyaknya di saat kau terjebak puluhan tahun di tempat ini." Sembari tertawa keras iblis itu berkata, "Bocah, apa kau pikir aku telah memberitahumu banyak hal tentang dunia ini? Sebenarnya aku hanya memulihkan kekuatanku agar aku bisa menghabisimu dan terlepas dari tempat ini," ucap sumber iblis itu dengan aura yang sangatlah mengerikan. "Setelah puluhan ribu tahun aku benar-benar akan bisa keluar dari tempat ini, dan aku akan memusnahkan kalian semua dan menjadikan kalian semua santapanku untuk merayakan kebebasanku," lanjut iblis itu sembari mengeluarkan aura intimidasi yang sangatlah mencekam dengan energi kegelapannya. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.